Profnya tahun 2004. 2004 setelah kan perjalanannya panjang ini ya. Dari Mesir, terus saya kan tugas belajar Mesir ya. Tugas belajar, kemudian tugas belajar dari Departemen Agama. Dulu sekarang kan Kementerian Agama. Full beasiswa ya, dari Al-Azhar. Sebulan saya berada di Mesir, anak pertama saya lahir. Nggak lihat anak pertama itu, nggak lihat apanya, prosesnya nggak lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, pagi ini kita bertemu dengan Bapak Prof. Rusdi AMLC MA. Beliau pakar tafsir ya Pak. Ya, tidak berapa pakar, peminat. Ya. Beliau senior kita ya, di Mesir. Mungkin di Sumbar termasuk yang paling itu. Ya, yang paling senior ya Pak. Ya, senior. Tahun berapa Bapak ke Mesir dulu Pak? Ke Mesir tahun 1979. 79. Ya, ke Mesir. Pulangnya? Pulangnya 1982. 1982, Masya Allah. Belum lahir kita gitu Pak? Ya, belum lahir ya. Mungkin orang tuanya baru lahirnya. 1982 Bapak udah pulang, udah dapat LC Pak? Dapat LC dari Mesir. Ya. Kemudian profnya tahun berapa dapat Pak? Profnya tahun 2004. 2004 setelah kan perjalanannya panjang ini. Dari Mesir, terus saya kan tugas belajar Mesir ya. Tugas belajar, kemudian tugas belajar dari Departemen Agama. Dulu sekarang kan Kementerian Agama. Full beasiswa ya, dari Al-Azhar. Kemudian awalnya saya bertugas di Man Palangki ya. Guru agama di Man Palangki. Setelah kembali dari Kairo, kembali lagi ke Man Palangki sebagai guru. Namun waktu itu hanya 1 semester di Man Palangki. Ditarik ke Kanwil Kementerian Agama atau Kanwil Departemen Agama. Oleh Kanwil waktu itu Bapak Haji Asnawi Karim ya, almarhum. Sekaligus almarhum ini Pak Asnawi Karim Direktur AIK ya, Direktur Akademi Ilmu Al-Quran. Jadi di samping saya bertugas di Kanwil Departemen Agama atau Kanwil Kementerian Agama sebagai kepala seksi, juga mengajar, diberikan wewenang oleh Pak Asnawi Karim untuk mengajar di AIK, Akademi Ilmu Al-Quran. Akademi ya STAPIK sekarang, dan itu berlanjut sampai sekarang ya, dosen di AIK ya, sekarang kan STAPIK Sumatera Barat. Di samping sebagai tenaga pengajar dan juga dipercaya sebagai ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat yang menaungi STAPIK. Itu banyak jasa untuk STAPIK Pak? Entah jasa lah, mungkin pengabdian ya. Kita tidak bisa mengatakan itu jasa, tapi pengabdian untuk STAPIK. Dari awal berdiri ya? Di awal berdiri malah juga pernah menjadi ketua STAPIK ya. Ketua STAPIK. Tapi karena ada aturan dari pemerintah, tidak boleh pegawai negeri untuk menjabat di kalau boleh panjang prosedurnya, kita mundurkan diri dari ketua STAPIK. Ini berarti asik nih cerita tentang Mesir nih Pak. Ini kita alumni dari Mesir ini, ingin tahu banyak tentang Bapak, perjalanan Bapak di Mesir. Berapa tahun Bapak di Mesir? Lebih kurang 3 tahun ya. 3 tahun dapat LC ya Pak? Bapak 3 tahun dapat LC Pak? Alhamdulillah 3 tahun. Luar biasa ya. Jadi ke Mesir waktu itu dari Indonesia kan 5 orang wakil Indonesia untuk ke Mesir waktu itu. Di samping ada juga yang terjun bebas, artinya pergi tanpa beasiswa dari sini, tapi di sana carinya beasiswa. Nah, saya kan sudah ditentukan beasiswa dari 5 orang dari seluruh Indonesia. Dari Sumbar 2 orang, yaitu saya dan Profesor Dr. Mahathir Harun sekarang. Mahathir Harun. Mantan rektor IAIN Memonjol.
Kemudian satu dari Aceh, yaitu Profesor Dr. Azman Ismail sekarang, Imam Besar Masjid Baitur Rahman, ya, Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian ada Dayat Zainal Toha dari Bandung. Kemudian ada yang kelima Nurholis Muda dari Jawa Barat juga, tapi almarhum. Allah yarham. Allahumma firlahu warham. Pak, dari yang 5 yang sama berangkat ya Pak, itu yang sudah dapat profesor berapa orang Pak? Setahu saya 3 orang ya. Dapat ya Pak? Ya, dapat profesor. Yang 5 itu pertama Profesor Dr. Maidir Harun, mantan rektor. Yang kedua Profesor Dr. Azman Ismail, dia sekarang masih di Aceh, ya. Jawa Momong Putra Aceh. Dan yang ketiga saya. Selamat Bapak nih. Mudah-mudahan banyak yang mengikuti jejak Bapak nanti. Dan mungkin sudah ini afdal ya, afdal. Tapi harus S3 dulu ya, S3 dulu. S3 bisa di Padang ya, bisa di Padang. Tapi yang untuk konsentrasi hadis itu atau ilmu Quran atau tafsir itu memang belum ada di Padang. Yang ada di Padang baru pendidikan agama, pendidikan Islam, dan syariah. Pak, ini sebelum ini waktu kita terbatas ya Pak. Ya. Kita minta Bapak ini Pak nasihat Bapak untuk mahasiswa kita yang masih kuliah di Al Azhar University ya Pak. Kemarin ada katanya bulan September ini berangkat. Oh, jadi untuk mereka yang akan berangkat, pertama nasihat kita adalah bahwa niatnya itu dulu. Ya. Betul-betul niat itu untuk menuntut ilmu, dan setibanya di sana jangan lupakan niat itu. Sebab banyak juga orang mahasiswa kita yang berangkat ke Mesir, lupa niat awal sehingga dia pergi ke Eropa. Memang uangnya banyak kan ke Eropa, musim panas atau dia pergi ke Eropa misalnya. Itu barangkali dapat dikurangi. Ya, mudah-mudahan dikurangi ini untuk niat awal ini, sebab ini masyarakat Indonesia ini kan menunggu keberhasilan saudara-saudara adik-adik kami yang akan berangkat ke Mesir. Jadi niat awal itu, niat awal itu insya Allah memacu kita untuk belajar dengan baik. Ingat niat awal itu. Ingat niat awal itu. Ya. Untuk apa kita? Untuk apa orang tua kita melepas kita? Saya dulu berangkat itu karena niat awal itu begitu, dan memang waktu itu saya sudah kawin ya. Baru anak pertama saya, sebulan saya berada di Mesir, anak pertama saya lahir. Tidak lihat anak pertama itu, tidak lihat apanya, prosesnya tidak lihat. Ya. Sehingga ya waktu itu kan masih belum ada HP sekarang ini, seperti sekarang ini. Namanya saya kirim dari Mesir. Ada 2 nama yang saya kirim dari Mesir. Pertama Naili Misriyah, Sungai Nil berada di Mesir kan itu artinya. Yang kedua Al-Azhariyati Aini. Jadi yang rupanya kedua-dua itu dipakai, tapi yang tertulis di di aktanya itu adalah Al-Azhariyati Aini. Pakai keduanya. Sebab mulanya pakai ini, rupanya apa pakai ini, berarti orang itu panggilnya Naili juga, kadang juga panggil Al. Jadi kedua-duanya dipakai, tapi yang di akta itu Al-Azhariyati Aini. Berarti lebih berat perjuangan zaman dulu ya Pak? Kalau sekarang kan bisa ngubungi bisa hubungi ya, untuk melepas kerinduan video call sekarang kan, dulu tidak ada. Sehingga kami waktu itu korespondensinya kan lewat surat aja kan. Kadang-kadang kita tunggu surat itu di kantor pos ya. Kantor pos Buus itu kan ada kantor posnya. Kita tunggu di sana sebab dibacakan dulu. Itu rindunya kepada Indonesia waktu itu ya. Tapi Madinah Buus Al-Islamiyah atau Islamic Student City ya. Islamic Student City. Yang khusus asrama atau pemondokan yang disediakan untuk para utusan resmi dari berbagai negara. Malah juga ada dari Korea dan Jepang juga sudah ada ya. Dari Korea dan Jepang. Ada dari hitam-hitam aja ya? Ada yang hitam-hitam banyak, dari Afrika, Sudan, Eritrea. Kalau dekatnya hitam itu kita paling gagah ya Pak? Ya kita yang paling gagah.
Tapi orang kita ini sulit bagi mereka untuk membedakan. Bertemu dengan kita, sin katanya, sini. Ya. Jadi sama saja bagi mereka. Indonesia itu dengan Cina kan. Sin itu kan Cina. Nah, padahal kalau kita sama kita kan kita bisa membedakan. Tapi bagi mereka, kita ini orang Cina juga kan, orang Cina. Yang terkenal itu Cina. Cina, mungkin karena ada hadis itu ya. Utlubul ilma walau bisin. Jadi kita dianggap orang Cina. Kita orang Cina saja semua. Oke Pak. Kemudian gini Pak, Bapak sekarang kan bisa itu tafsir beberapa bahasa gitu. Gimana cerita? Karena di Mesir itu kan kita nggak belajar bahasa Inggris 1 semester aja kalau nggak salah gitu Pak. Jadi belajar bahasa Inggris misalnya yang bahasa asing, itu saya dulu waktu SLA di Parabe itu saya sudah kursus ya. Sudah kursus bahasa Inggris ya di Bukit Tinggi ya. Ada di Flora English School ya. Kemudian juga mendatangi guru, ada almarhum Bapak Dr. Nus Bustiar Tanjung namanya. Itu dari pesisir ini dia, orang pesisir ini, tapi guru SMA di sana dan juga guru di Sumatera Tolik Parabe. Itu kami belajar dengan beliau. Jadi kemudian juga ketika di Padang juga masuk kursus juga di samping apa ini. Sebab di kuliah itu kan formal saja kan. Jadi hobi bahasa Inggris itu sudah dari awal, dan juga bahasa Arab saya kan sarjana muda bahasa Arab kan. Jadi dari Parabe itu juga sudah biasa dengan kitab-kitab gundul ya. Itu barangkali mendorong atau dan apa. Oleh sebab itu sekarang bahasa Inggris ya sedikit-sedikit lah. Kalah lah sama apa ini ya. Bahasa yang lain ada juga? Sedikit-sedikit. Comment allez-vous misalnya Perancis kan. Perancis ya, Bon voyage ya. Selamat tinggal kan. Itu kan bahasa Inggris, bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu di Mesir itu kan the second language ya. Bahasa kedua. Bahasa kedua. Sebab dulu pernah dijajah oleh Perancis kan. Ya. Tapi kita dijajah oleh Belanda, tidak menjadikan bahasa Belanda sebagai the second language. Kita tetap memandang bahasa Belanda sebagai bahasa asing. Jadi kita tidak dianjurkan sebenarnya untuk belajar bahasa Belanda ya. Itu mungkin karena perilaku orang Belanda terhadap Indonesia itu mungkin tidak seperti yang lain-lain itu kan. Mungkin ya. Probably ya. Ini mudah-mudahan adik-adik kita yang mau berangkat bisa mendengar nasihat Bapak, ini sangat berharga sekali. Mudah-mudahan dengan mendengar ini semangat kuliah di Mesir, semangat belajar cepat tamat. Ya, jangan sampai tertunda-tunda ya Pak. Iya. Sebenarnya belajar dan dapat menyelesaikan itu on time ya. On time. Fi waktihi ya, fi waktihi. Fi hadil mahdud ya. Waktu yang ditentukan. Salat aja tepat waktunya. Tidak salat tepat waktu. Belajar Itu tidak hanya untuk pelajar yang akan berangkat ke Mesir sebenarnya. Kita ini kan juga harus begitu ya. Dan satu lagi, bahwa ujian-ujian itu, bahwa belajar itu bukan waktu ujian saja ya. Menghafal itu bukan waktu ujian saja, tapi tetap ansur sangat perlu ya. Sebab nanti kalau sering kan melekat ya. Tapi kalau untuk ujiannya saja mungkin dapat ujian itu, tapi hanya untuk ujian ya. Habis itu hilang dia lagi ya. Ya, tadi untuk nasihat untuk mahasiswa yang akan berangkat ke Mesir Pak. Ya. Sekarang Bapak sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat lah. Untuk masyarakat kita umumnya, apalagi pada masa pandemi ini Pak. Mungkin ada nasihat berharga Bapak. Masa pandemi ini, pertama tentu Al-Quran itu syifa ya. Syifa'un lima fis sudur ya. Syifa, also itu segala sesuatu jangan lupakan qiraatul Quran, tilawatul Quran. Sebab ini disebut dengan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran ini merupakan jalan yang terbaik. Yahdi, memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, orang beriman yang beramal saleh, bahwa untuk mereka disediakan pahala yang besar. Itu kita yakin bahwa Al-Quran
Di samping syifaa'un lima fis sudur, itu bahwa Al-Quran itu juga memberikan pencerahan kepada kita. So itu kita yakin dengan Al-Quran, tapi bukan hanya sekedar keyakinan, tapi disertai dengan aksi kita, amal kita, yaitu membaca Al-Quran, dipahami Al-Quran, dan diamalkan. Jadi ada 4 langkah sebenarnya. Itu pertama, kemampuan untuk tilawatul Quran. Yang kemudian kemampuan untuk memahami. Kemudian untuk mempraktekkan. Bahkan yang keempat itu, bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Mudah-mudahan dengan dekat Al-Quran kita sehat, terhindar dari terhindar dari virusnya. Sebab ini kan bagian daripada usaha kita. Untuk menghindari hal-hal yang negatif. Ya. Dan itu Allah memberikan, sebab semuanya itu kan bisa didatangkan oleh Allah untuk kita sebagai ujian dan juga sebagai bencana bagi kita. Ada bisa jadi hal yang bersifat sesuatu yang negatif menurut kita, itu belum tentu negatif menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada hal positifnya. Misalnya bertambah kuat keyakinan kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memberikan cobaan itu sebagai ujian, dan ada juga sebagai azab. Kita mudah-mudahan itu sebagai ujian bagi kita, ujian keimanan. Terima kasih banyak Pak. Sangat berharga sekali Pak. Mudah-mudahan didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia, khusus bagi masyarakat Sumbar ya Pak. Nasihat berharga dari Bapak. Dari pemirsa, ada yang mau bertanya Bapak? Tadi kan Bapak bilang niat harus kuat untuk mencapai kesuksesan. Cuman dari pengalaman Pak, kita sudah mencoba untuk membalikkan niat kita, membaguskan. Cuman di perjalanan tetap ada yang namanya bosan atau suntuk. Dan bagaimana cara menumbuhkan semangat kembali Pak? Itu kan hal yang sifatnya manusiawi ya. Ada kejenuhan. Kejenuhan itu, oleh sebab itu jangan monoton ya. Jadi ada variasi-variasi yang harus kita lakukan. Jadi sebab sesuatu yang monoton itu mungkin mendatangkan kebosanan. Al-Quran juga telah memberikan contoh ya, bahwa suatu gaya bahasa itu tidak hanya monoton itu juga, tapi ada variasi-variasi yang diberikan oleh Allah. Itu dapat dilihat dari munasabah ayat ya, bahwa ayat ini misalnya di dalam surat Ar-Rahman itu walaupun ada nanti pengulangan kata, tikrar namanya, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Namun variasi sebelumnya ada bermacam-macam. Jadi tidak monoton ya itu saja, tapi ada hal-hal yang baru, merupakan bagian daripada nikmat Allah itu yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup itu juga begitu. Jangan monoton saja belajar terus, tapi juga ada rekreasi misalnya. Tapi rekreasinya yang Islami ya. Yang Islami. Ya. Itu barangkali untuk banyak. Ya. Baik, terima kasih pemirsa, sahabat hidup berbagi yang sudah menyaksikan video kita bersama Pak Prof. Mudah-mudahan kita doakan terus Pak Prof sehat, amin, dan semakin banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.